Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang, Pak Komang. Ya, gimana kabar Ibu hari ini Bu Dayu? Astungkar baik. Pak Komang gimana sehat? Ya, sehat. Sehat. Bu Dayu hari ini rencananya akan melaksanakan coaching ya? Gih, benar sekali Pak Komang. Baik Bu. Nah, jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu atau diskusikan dulu. Boleh Bu? Gih, siap boleh Pak Komang. Oke, jadi gini Bu. Nanti pada saat Ibu coaching bersama coachnya, saya akan mengamati atau observasi, kemudian lakukan penilaian sesuai dengan rubrik-rubrik yang ada. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan atau belum. Nah, jadi sebelum saya mengajukan melakukan observasi, ada beberapa hal yang nih yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Gih, boleh siap. Oke, baik. Yang pertama gini Bu. Jadi dalam coaching hari ini, Ibu akan mengembangkan kompetensi apa nih bersama Gih, coachnya? gih, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini yang sudah pasti adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh saya terhadap coachee dan juga saya ingin mengembangkan apa namanya mendengarkan coachee saya secara aktif. Nika Pak Mang. Baik, Ibu. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan hari ini itu ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu, ya. Oke, baik. Eh, Nanti dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bagian mana yang ingin saya amati, Bu? Kalau yang pengen saya amati sih ketiganya Pak Nge, biar 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 coaching ini biar berjalan dengan baik gitu. Apabila Bapak bisa mengamati dari pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coaching, mungkin dengan kehadiran penuh saya saat melakukan coaching dan juga mendengarkan aktif saya saat coaching saya sedang bercerita. Nika Pak Umar. Oke, baik. Berarti ketiga kompetensinya, Bu, ya. Tidak ada Yes. kompetensi khusus, Ibu? Kalau kompetensi khusus sih mungkin dua aja dulu Pak Nge, yang mengajukan pertanyaan berbobot mungkin dengan kehadiran penuh saya terhadap coach saya nanti. Oke. Jadi, eh, kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini itu adalah pengajuan pertanyaan bobot melalui kehadiran penuh Ibu, ya. Oke. Nah, nanti setelah coaching, apa eh, ada nggak penilaian yang ingin Ibu kembangkan di coaching hari ini? Baik Pak. Untuk penilaian yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu adalah dengan menggunakan alur tirta, di mana saya harus mengidentifikasi tujuan umum dari coach saya, dan juga saya mampu mengidentifikasi permasalahan coaching dan juga mengidentifikasi rencana bahkan tanggung jawab coach saya untuk kedepannya terhadap permasalahannya. Dan juga saya akan menggunakan rasa, itu aja Pak. Oke. Baik Ibu. Jadi dengan kompetensi tersebut, kemudian dengan indikator-indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi juga ya, Oke. baik Bu, nanti itu akan saya jadikan pedoman dalam melakukan observasi kegiatan coaching Ibu bersama coachee. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini yang terakhir Bu. Oke. Dari kegiatan observasi coaching kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan, Bu Dayu? Oke. Harapan saya dari kegiatan coaching saya pada hari ini adalah eh, saya ingin coach saya itu mampu mampu mengidentifikasi permasalahannya, mengidentifikasi kendala yang beliau hadapi, dan juga Hmm? saya ingin coach saya agar mampu menemukan solusi terkait permasalahannya. Nika, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, jadi untuk dari saya sepertinya cukup dulu, Ibu. Nanti silakan Ibu melakukan coaching sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan atau sesuai dengan yang sudah Ibu sepakati dengan coaching. Nanti mungkin setelah kegiatan coaching, kita akan bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, Bu ya. Siap, Bapak. Oke, baik. Jadi itu dulu dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching dan semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik. Baik Terima Ibu, kasih, Bapak. untuk waktu coachingnya bersama coachi saya dipersilakan. Nanti saya lanjut dengan observasi Bu ya. Ya, siap. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih, Bapak.
Selamat siang, Bu Nisma. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Dayu. Gimana kabarnya nih hari ini, Miss Nisma? Sehat? Sehat, luar biasa, puji Tuhan. Ibu Dayu bagaimana? Sehat? Sebentar, sehat. Gini nih, karena hari ini kita coaching ya, Bu Nisma ya. Mungkin Bu Nisma mungkin ada yang ingin dibicarakan mungkin dengan saya, mungkin ada yang ingin diceritakan gitu. Ada nggak Bu Nisma kira-kira permasalahan yang Bu Nisma hadapi di sekolah gitu mungkin? Oke. Wah, ini pertanyaannya sebenarnya kalau ditanya begini, jawabannya pasti banyak ya, Banyak. Bu ya. Iya. Jadi, Boleh yang paling mendalam aja mungkin. Eh, Pasti ada kan ya yang paling mendalam gitu di permasalahan Bu Nisma di sekolah iya, pasti ada nih. tantangannya terlalu banyak ya, Bu. Apalagi saya mengajar anak SMA ya, Bu ya. Jadi, saya sendiri juga mengajar mata mata pelajaran bahasa. Jadi saya akhir-akhir ini saya sering merasa eh, apakah model pembelajaran yang saya kasih ke anak-anak itu terlalu monoton ya sampai akhirnya mereka merasa bosan gitu karena kan kalau belajar bahasa pasti tentang menganalisis teks lagi kemudian harus mempelajari tentang struktur teks jadi intinya baca 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 sementara anak-anak sekarang Ibu Dayu sendiri tahu mereka tidak suka gitu ya kalau disuruh baca-baca terus gitu saya sebenarnya pusing bagaimana menginovasikan pembelajaran di kelas delivernya bagaimana di kelas supaya itu menyenangkan gitu bagi murid Ibu. Oke, mungkin sebelum saya bertanya lagi, mungkin saya ingin apa namanya menyampaikan hal sesuatu ya. Mungkin di sini bukan maksud saya ingin menggurui Bu Nisma ya. Jadi di sini kita hanya bekerja sama, berbagi cerita, mungkin agar Miss Nisma bisa menemukan solusi terkait permasalahan Bu Nisma di sekolah. Oke, tadi saya dengar bahwa siswa-siswa Bu Nisma di sekolah itu tidak suka dengan struktur teks gitu ya. Yang namanya anak-anak SMA ya, pasti dia lebih suka yang menonton gitu mungkin atau mungkin ada bermain peran, mungkin itu yang lebih gini kan, lebih disukai mungkin sama anak-anak. Mungkin kalau yang ingin tahu terkait permasalahan Bu Nisma tadi itu terkait model yang monoton, tentang dia tidak suka struktur teks, dan juga Bu Nisma bingung inovasi apa sih yang harus saya pergunakan lagi di sekolah saya ini gitu. Mungkin apa sih harapan-harapan Bu Nisma terkait permasalahan-permasalahan Bu Nisma yang ada di kelas itu? Iya, sebenarnya harapan saya sih eh, menghilangkan, dapat menghilangkan rasa bosan anak-anak. Ketika saya suruh baca, mereka tidak mengeluh begitu loh, Ibu. Jadi saya juga sudah pernah mencoba untuk menginovasikannya dengan eh, games di awal, begitu ya, dengan menggunakan aplikasi, begitu. Memang awal-awalnya mereka semangat, begitu kan. Tetapi kalau sudah disuruh baca lagi, mereka pasti akan males lagi, ada aja alasannya. Mereka bisa sebenarnya Budayu, hanya saya sampai saat ini selalu kewalahan mencari cara bagaimana anak menumbuhkan minat anak-anak dalam membaca utamanya. Karena saya mengajar bahasa itu pasti topik utama saya dan yang saya Iya, bahas materinya pasti itu begitu. baca. Iya ya benar-benar. Berarti saya tarik benang merahnya di sini. Bu Nisma hanya pengen biar anak-anak Bu Nisma ini nggak bosen gitu ya, nggak bosen biar tetap menyenangkan gitu di dalam kelas. Tapi mau nggak mau, yang namanya pelajaran bahasa Indonesia itu kan udah pasti baca gitu, baca dan menulis itu udah pasti. Nah mungkin pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira nih apa sih yang sudah Bu Nisma pernah lakukan gitu, atau Bu Nisma sudah pernah terapkan gitu di dalam kelas terkait permasalahan Bu Nisma ini? Iya, sebenarnya kan di awal saya pernah diajarkan oleh teman menggunakan quizzes interactive presentation namanya Bu. Jadi saya di situ menyusun PowerPoint materi pembelajaran dalam quizzes. Jadi ketika saya menjelaskan baik itu struktur teks maupun grammar begitu ya, dia langsung pop up pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan begitu kan ya. Jadi anak-anak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan aktif saja, tetapi mereka juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tiba-tiba pop up di tengah-tengah saya menjelaskan materi. Sebenarnya saya eh, sempat
tertarik untuk terus menggunakan quizzes interactive presentation ini karena sepertinya anak-anak terutama yang suka main game itu mereka bisa pay attention begitu ya. Hanya saja saya kewalahan di manajemen waktu Iya. begitu. Karena di awal pasti yang saya harus pastikan semua anak-anak itu bawa gadget, ya kan? Lalu yang kedua, saya harus memastikan mereka semua memiliki koneksi internet. Ada beberapa yang memang orang tuanya membelikan kuota, ada yang pakai wifi sekolah. Tapi pas waktu itu, beberapa kali wifi kami mengalami gangguan, Ibu. Jadi itu memakan waktu saya untuk bisa reconnect lagi dengan anak-anak, membuat mereka masuk lagi ke quiziznya begitu. Jadi kendalanya di manajemen waktunya jadinya. Oke, kalau misal dari tadi saya dengar cerita Bu Nisma, mungkin terdapat banyak hambatan ya, bukan banyak sih ya, lumayan lah mungkin dari penerapan Bu Nisma dalam kelas dengan menggunakan metode kuisis itu mungkin saya dengar tadi ada yang nggak punya kuota gitu mungkin atau wifi-nya kemungkinan tiba-tiba mati. Mungkin kalau dari hambatan lain gitu mungkin apakah ada lagi selain dua tadi itu Bu Nisma hambatannya terkait penerapan kuisis yang Bu Nisma pernah lakukan di dalam kelas? Sebenarnya saya juga agak kalau anak SMA sebenarnya kadang-kadang mereka selalu beralasan ya Bu ya. Mereka bilang internetnya nggak bisa, padahal pas jam istirahat mereka bisa main game gitu. Jadi mungkin lebih ke karakter mereka ya. Yes, Ketika benar-benar. mereka ditanyai, mereka tuh kadang tidak jujur dalam menjawab gitu kan. Tapi kalau saya terlalu tegas juga mereka suasana kelas akan jadi tegang begitu. Jadi kalau saya eh, approach personal, saya sempat terpikir apakah mungkin untuk anak-anak yang bermasalah ini, karena kan tidak semua Bu yang bermasalah. Ada beberapa saja yang biasanya cowok-cowok itu mereka selalu beralasan, banyak alasan lah, males baca lah, males ini, terus tak suruh connect di quizzes, bilangnya HP-nya nggak ada kuota atau internetnya yang lagi trouble gitu. Padahal pas jam istirahat mereka bisa main game gitu kan ya. Jadi saya pernah punya pikiran untuk apakah saya menerapkan ini ya approach anaknya secara personal gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak segitiga restitusi begitu saya bisa ajak mereka ngomong bareng apa sih kendalanya gitu. Jadi mendekati anak-anak secara personal. Cuman saya juga belum sempat melakukannya itu sempat terbesit aja di benak saya gitu. Karena jam saya juga jam mengajar saya lumayan padat gitu. Jadi kapan saya bisa lakukan gitu. Saya masih pikirkan juga sih Ibu. Luar biasa Bu Nisma, secara tidak langsung Bu Nisma udah tahu ya cara mengatasi siswa-siswa yang memang kita bilang berbohong lah ya saat pelajaran dia bilang nggak ada kuota lah, HP-nya nggak mau, tapi kenyataannya pada jam istirahat dia bisa-bisa aja gitu menggunakan HP. Kalau dari apa namanya cara mengatasi Bu Nisma tadi, mungkin rencana atau tindak lanjut apa yang akan Bu Nisma lanjutkan gitu mungkin untuk kedepannya gitu biar kedepannya itu Bu Nisma nggak akan menemukan lagi siswa-siswa yang mungkin bohong gitu mungkin kedepannya gitu mungkin ada tindak lanjutnya gitu mungkin. Iya. Saya jadinya terpikirkan untuk melaksanakan apa yang belum saya laksanakan. Kan kemarin sempat terpikir untuk approach anaknya secara personal. Dan mungkin saya bisa minta tolong sama ketua kelas ya di awal-awal pembelajaran. Jadi saya bisa, sebelum masuk saya ke kelas, saya sudah koordinasi dulu nih dengan perangkat kelas yang ada untuk memastikan bahwa teman-temannya semua kuotanya aman, internetnya aman, semua bawa gadget. Sehingga saya bisa ajak mereka main di quizzes dulu sembari saya menyampaikan PowerPoint saya gitu. Jadi mereka tidak merasa bosan terhadap pembelajaran teks di kelas. Dan juga tentunya untuk anak-anak yang bermasalah itu mungkin saya memang harus pertemukan mereka begitu dan saya harus tanyakan ke mereka kira-kira bagaimana sih mengatasi keadaan ini begitu karena nggak mungkin dia beralasan terus kan dan bilang bosan dan sebagainya sementara dia selalu punya cara untuk bisa main game di jam istirahat begitu Ibu Dayu. Iya benar-benar benar. Saya setuju sih kalau caranya harus approach secara personal ya mungkin kita harus tanyain dulu satu persatu terus dicek dulu kalau memang
dia bisa di dalam kelas, kenapa tidak untuk kuisis kan gitu Bu Nisma ya. Mungkin secara tidak langsung Bu Nisma sudah bisa menemukan ya untuk solusi ke depannya yang akan Bu Nisma lakukan terkait permasalahan siswa di kelas Bu Nisma. Mungkin ada masalah lain mungkin yang ingin diceritakan Bu Nisma? Sejauh ini lebih ke masalah itu tadi sih, Ibu. Oh, oke. Kalau gitu, berarti Ibu sudah ada gambaran ya terkait solusi-solusi yang akan Bu Nisma terapkan mungkin nanti terkait permasalahan Bu Nisma di sekolah. Mungkin pembicaraan kita atau observasi kita cukup sampai di sini dulu, Bu Nisma ya. Saya akan tunggu cerita-cerita menarik dari Bu Nisma lagi. Iya, Baik, terima kasih Bu Dayu atas bimbingannya. Jadi saya bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah ini untuk saat ini. Terima ya, kasih, luar Ibu. biasa sekali Bu Nisma. Tetap semangat Bu Nisma. Terima kasih dukungannya, Ibu. Mari Oke. saya undur diri. Oke. Selamat siang kembali Bu Dayu. Ya, Pak Komang, kita bertemu lagi Pak Komang. Oke, gimana tadi perasaannya apa waktu melaksanakan coaching saya amati sudah berjalan dengan lancar Bu? Ya, Astungkara sudah berjalan dengan lancar dan baik juga tadi kegiatan coachingnya Pak Komang. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan observasi saat Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu, Bu Nisma tadi ya, Bu yang Ibu Nis. coaching. Kemudian, nah terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya ingin melanjutkan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak Komang. Oke, baik. Dari kegiatan coaching yang Ibu sudah tadi laksanakan Ibu, eh, apa saja yang Ibu dapatkan terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu rencanakan di awal? Oke. Saat tadi saya proses coaching bersama coach saya, itu saya sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, bahwa di mana di awal Hmm, saya sudah menjelaskan kepada coach saya tujuan utama dari kegiatan coaching, dan juga saya mampu mengidentifikasi dan coach saya juga mampu mengidentifikasi permasalahannya, dan beliau juga mampu apa namanya merencanakan tindak lanjutnya ke depannya agar bisa dan mampu menyelesaikan permasalahannya di dalam kelas. Ini ke Pak oke. Guru. Jadi Ibu sudah berhasil ya Ih, melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita yang sudah Ibu rencanakan. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang saya miliki eh, dan ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi gini Bu, sesuai dengan yang Ibu sampaikan dari perencanaan tadi, diskusi kita di awal, yang pertama Ibu sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita yang sudah kita rencanakan atau sesuai dengan yang Ibu planningkan. eh, Kemudian Ibu juga sudah berhasil menanyakan tujuan, di sana ada identifikasi, kemudian ada rencana tindak lanjut, sampai Ibu juga sudah berhasil membimbing coach Ibu sampai coach Ibu menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu sangat baik sekali. Nah, jadi Ibu juga sudah membantu membangun rasa tanggung jawab pada coach agar rencananya nanti bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, jadi saya tadi juga sudah mengamati sesuai dengan kompetensi yang Ibu rencanakan. Ibu sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali yang bisa membimbing coach Ibu. Kemudian kehadiran penuh Ibu saya amati juga sudah sangat baik. Ibu dengan fokus memperhatikan pertanyaan penyampaian permasalahan dari coach Ibu. Ibu menanggapi dan sudah sesuai antara apa yang Ibu tanyakan dengan permasalahan disampaikan oleh coach Ibu. Nah, dari itu catatan saya sudah sangat baik. Kemudian di samping itu, apa ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Bu oke. Dayu? Baik. Mungkin yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi mungkin Pak Komange itu tentang Mm-mm. algoritma mungkin. Algoritma dalam proses coaching. Gimana agar Mm. sehingga ketika nanti saya akan melakukan coaching lagi, saya mampu bisa melakukannya dengan lebih baik gitu Pak Komang. Luar biasa sekali, Bu. Ibu ingin belajar lebih dalam lagi ya. Nah, Ya, jadi benar. silakan Ibu bisa melaksanakan itu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Kemudian ya harapan saya nanti Ibu bisa melakukan coaching lebih semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi ke depannya. Kemudian
dari observasi kita ini sangat ya mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi Koci, bagi Ibu dan juga dari saya juga banyak belajar dari kegiatan coaching Ibu hari ini. Nah, itu saja dari saya Ibu. Terima kasih nih sudah berkenan Terima kasih Pak ngobrol-ngobrol Komang. dengan saya sesuai dengan kegiatan coaching dan sharing pengalamannya luar biasa sekali. Nah, jadi untuk kegiatan coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan dari saya juga sudah cukup. Mungkin untuk kegiatan coaching ini bisa kita tutup dulu Ibu Oke, dan bisa Pak. sukses selalu untuk kedepannya Ibu. Terima kasih Ibu Dayu. Ya, terima kasih Pak Komang.